Kita semua tahu bahwa terjadi transformasi yang besar-besaran, yaitu transformasi dari bisnis yang konvensional menjadi bisnis yang digital. Apa yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM? Yang pertama, kita masuk ke tahap survival. UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, bagaimana mereka harus dapat bertahan? Bukan atau belum saatnya mereka menentukan bagaimana memperoleh keuntungan besar. Yang utama adalah mereka harus bisa menekan dari sisi cost, tidak lagi menentukan margin yang tinggi karena ini adalah fase survive, bertahan. Namun bagaimana usaha ini tetap dan terus berjalan? Mereka harus melakukan riset dari berbagai survei ya, jadi harus update informasi. Dan mereka selain riset harus meriset. Jadi kalau meriset itu dari yang mereka dalam kondisi minus menjadi nol, kemudian dari nol menjadi positif. Kembali lagi kuncinya adalah bagaimana caranya menekan biaya atau pengeluaran. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa UMKM itu prinsipnya ada 3 huruf, AMT. Ya, jadi amati, modifikasi, dan tiru. Contoh saja, kalau pelakunya di bidang produsen konveksi, sekarang apa yang dibutuhkan? Maka tidak langsung merubah berganti haluan ke industri yang lain, tetapi dengan industri yang ada, maka menciptakan, meng-create sesuatu yang sesuai dengan masa saat ini. Semua orang saat ini butuh masker. Oke, pelaku UMKM bisa juga menggunakan fasilitas restrukturisasi ya, karena pemerintah memiliki program untuk memberikan kelonggaran, yaitu mungkin dengan meringankan pembiayaan cicilan. Selanjutnya fase yang kita ketahui yang lanjut selain kita harus membantu cash flow dari UMKM adalah perbankan juga masih menyediakan program yaitu KUR, kredit usaha rakyat ya, besar di sana yang sudah disiapkan oleh pemerintah dengan alokasi bunga yang rendah. Hal ini cukup mendukung dana modal kerja bagi UMKM. Selanjutnya yaitu fase recovery, mencari informasi dari sektor mana saja, daerah mana saja yang sudah dapat dilakukan aktivasi. Tentunya menunggu kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID. Yang perlu disiapkan adalah para pelaku UMKM menerapkan protokol kesehatan. Yang selanjutnya fase yang 3 ya, fase yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan UMKM untuk dapat berkembang. Salah satunya ya, kita semua tahu bahwa terjadi transformasi yang besar-besaran, yaitu transformasi dari bisnis yang konvensional menjadi bisnis yang digital. Oke, berusaha menyelamatkan diri dalam keadaan yang sulit. Ya, kembali lagi, tightrope walk to recovery. Masa pandemi COVID-19 turut mendorong terjadinya perubahan pola konsumsi barang dan jasa dari yang luring menjadi daring, luar jaringan menjadi dalam jaringan. Perubahan pola konsumsi ini menjadi sebuah momentum dan modal tambahan bagi percepatan transformasi digital di Indonesia. Digitalisasi menuju industri 4.0 mengikuti dengan situasi yang ada ya, mengarah ke new normal, kemudian mengarah ke beberapa potensi yang bisa didorong, yaitu dengan meningkatkan dan memanfaatkan teknologi digital yang tercermin dari peningkatan traffic sekitar 15-20%. Beberapa usaha sudah menggunakannya ya, jadi menggunakan fasilitas e-commerce, menggunakan fasilitas literasi digital, dan semua bergerak ke arah transformasi digital. Permintaan secara delivery, kebutuhan alat kesehatan, semuanya sudah bisa difasilitasi dengan layanan bisnis online. Bisnis online pada beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan ya, terutama pada e-grocery, produk kecantikan, fashion, dan pengiriman barang. Kita berani untuk melakukan estimasi ke depan bahwa bisnis yang menggunakan platform digital ini akan terus meningkat. Diikuti dengan peningkatan pengusaha logistik, karena semuanya menggunakan platform digital, maka pengusaha-pengusaha di sektor logistik ikut naik secara signifikan dan masif. Pada April tahun 2020 ini saja, pengiriman barang meningkat sebesar 35%. Potensi nilai ekonomi digital hingga akhir tahun pun diprediksi ya sangat tinggi dan bisa berlanjut
cukup tinggi dari 35 USD miliar menjadi 101 miliar. Ya, kita lihat tadi kalau recovery tidak segera, mungkin di tahun 2025 bisnis digital ini pun semakin bertumbuh. Oleh karena itu, marketplace diyakini akan memiliki presentasi model bisnis yang seimbang antara C2C menjadi B2C, customer to customer menjadi business to customer. Seiring dengan new normal, akan banyak pebisnis yang terjun ke bisnis online, UMKM pun juga, UMKM online, UMKM bertransformasi ke digital. Nah, inilah momentum percepatan UMKM ke digital. UMKM yang terkoneksi digital lebih mampu untuk bertahan menghadapi krisis. Oke, kita bicara mengenai transformasi digital, itu tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Karena basis transformasi dari konvensional menjadi digital itu tentu membutuhkan modal, yaitu berinvestasi untuk sarana prasarana di bidang IT-nya. Solusinya adalah para pelaku UMKM bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa IT. Atau dengan kami di institusi pendidikan, kami siap untuk mensupport para pelaku UMKM yang bisa menghasilkan produk tetapi mengalami kesulitan di dalam pemasaran. Kami siap dengan platform untuk pemasaran secara digital. Institusi pendidikan siap untuk support hal itu. Strategi UMKM dalam bertahan melewati di masa pandemi COVID-19 ini ya. Untuk para pelaku UMKM yang merasa masih startup, itu harapan ya bisa menghasilkan produk yang sifatnya minimum viable product, yaitu sebuah produk yang hanya memenuhi kebutuhan yang dasar dari pelanggan. Oleh karena itu, MVP itu memberi terobosan, buatlah sebuah produk yang belum terlalu canggih, namun masih memiliki nilai guna yang tinggi. Yang kedua, time to market versus order lines. Jadi, para pelaku startup ini harus betul-betul memanfaatkan waktu, ya. Jadi, kalau bahasa anak sekarang, gerak cepat gitu ya. Jadi waktu antara gagasan perancangan produk baru sampai produk tersebut itu siap dipasarkan harus menggunakan waktu percepatan. Oke, kemudian fokus selanjutnya tadi ya sudah disampaikan profit versus pertumbuhan. Yang mana nih? Kalau sekarang sarannya adalah Anda harus memegang pada kunci pertumbuhan. Profit nanti, tapi yang penting adalah Anda bisa bertumbuh. Nilai versus biaya, ya. Jadi bagaimana mendapatkan atau mempertahankan pelanggan. Oke, semuanya harus Anda lakukan based on survei, simple research, berharap supaya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar mampu mendorong konsumsi masyarakat. Bangkit dan bangun kekuatan UMKM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.